Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, anak-anak semua, pada pagi hari ini kita belajar kitab Mabadi Awwaliyah. Di dalamnya ada 40 kaidah usul fiqh. Nah, kita sudah sampai ya, sekarang ini kita akan bahas kaidah yang ke-5. Apa kaidah yang kelima? Al-qaidatul khamisatu, kaidah yang kelima, maqasidul labzi ala niyatil lafizi. Apa? Maqasidul labzi ala niyatil lafizi. Tujuan-tujuan lafaz tergantung niat orang yang melafazkan. Tujuan-tujuan lafaz tergantung niat orang yang melafazkan. Ulang sekali lagi. Maqasidul labzi ala niyatil lafizi. Al-amsilatu, misal. Minha, daripada misal, laukana ismu zaujatihi au amatihi taliqan au hurratan faqala ya taliqu ya hurratu fa in qasada bihi at-talaqa awil itqa hasala awin nidaa fala. Laukana ismu zaujatihi, jika ada nama istrinya, atau au amatihi, atau budaknya. Tolikon, siapa nama istrinya? Tolikon, orang yang talak, orang yang dicerai. Hurrah itu merdeka, budak yang merdeka. Ada hurrah. Kalau hurrah itu sudah budak yang merdeka. Misalnya suaminya mengatakan faqala ya toliku, wahai yang tertalak. Istrinya namanya tolik, ya toliku. Istrinya namanya tertalak. Ya. Makanya kalau ngasih nama anak ya, jangan ya toliku atau jangan toliku yang dicerai. Ya, tidak semua yang di bahasa bagus artinya. Wah, ini sudah bahasa Arab, namanya nanti jahanam. Anak laki-lakinya namanya jahanam. Atau al-aqrab. Apa arti al-aqrab? Kala jeking. Ya, jangan, sekalipun itu bahasa Arab. Ya, Quraisy misal. Atau kafir, al-kafirun. Ya, habis baca qul ya ayyuhal kafirun. No, tiba-tiba melahirkan istrinya. Oh, nah, anak saya namanya al-kafir. Kafir. Nah, jangan. Dajjal, ada dalam Quran disebut Dajjal. Ya. Misalnya itu bahasa Arab, namanya tiba-tiba diganti menjadi Dajjal. Jangan. Apalagi Kirdun, itu bahasa Arab. Bahasa Arab Kirdun kan? Tapi artinya monyet, jangan. Sekalipun bahasa Arab. Kalbun, anjing, bahasa Arab. Tapi jangan, ya. Makanya tanya nama kepada guru, orang-orang yang bisa. Paham ini? Ini contoh. Nama seseorang namanya tolik, wanita. Bumerari, ya, dia nikah. Dia panggil istrinya, ya tolik, wahai yang
tertalak. Atau ya hurratu, ada budaknya, wahai yang merdeka. Itu artinya hurrah itu yang merdeka. Fa in qasada bihi at-talaqa, kalau tujuannya menceraikan, niatnya menceraikan istrinya, awil itqo, atau niatnya ingin membebaskan budaknya, hasola, maka terjadi. Ya tolik, nah itu dia panggil istrinya. Langsung ada niatnya apa? Niatnya menceraikan, maka terjadi perceraian. Karena istrinya namanya tolik. Atau yang tadi, yang merdeka, ya hurrah, ada budaknya namanya hurrah. Niatnya juga langsung merdekakan, ya merdeka dia. Awin nida'a fala, kalau hanya niat memanggil maka tidak terjadi. Paham toh? Contoh yang kedua, minha lau karrara labzut talaqi salasa. Jikalau mengulang oleh lafaz talak itu 3, bila atfin dengan tanpa ataf penghubung. Fa in qasada bihi al-istinafa, maka jikalau ia bertujuan bihi dengannya al-istinafa untuk memulai, waqa'as salasu, jatuhlah 3 talak. Awit ta'kidu, atau hanya sekedar mengulang, fawahidatan, maka jatuh 3. 1. Jadi kalau dia tanpa dia mengulang, seorang laki-laki, aku cerai kamu, bila atfin tanpa penghubung. Fa in qasada bihi al-istinab, kalau dia tujuannya hanya memulai saja, yang permulaan itu saja, ya, fa in qasada bihi al-istinab, maka jikalau dia bertujuan dengan apa? Al-istinab, hanya memulai yang pertama itu saja, ya. Fa in qasada bihi al-istinab, maka jikalau tujuannya dia itu apa? Istinab, memulai yang pertama. Aku cerai kamu, misalnya seorang suami. Lagi, aku cerai kamu, memulai istinab lagi, memulai. Aku cerai kamu, itu sudah istinab lagi. Fa in qasada bihi al-istinab, maka jikalau tujuan dia itu dengan kalimat lafaz talak itu al-istinab untuk memulai, berarti waqa'as salasu, jatuhlah talak itu 3. Awit takkid. Nah, waqa'as salasu awit takkidu, kalau hanya menguatkan, fawahidatan, akan jatuh 1. Agak sopo dengan ini, kamu sayang, si dia sayang aku kakak. Misalnya ada seorang perempuan, aku sayang kamu. Iya, saya cerai kamu. Lagi dia nanya istri, kamu cerai saya, dia bilang misalnya perempuan itu, iya, aku cerai kamu. Itu misalnya dia bilang laki-laki itu. Lagi dia perempuan lagi nanya, kamu betul cerai aku? Iya, saya cerai kamu. Hanya memperkuat ucapan pertama, maka jatuh 1. Hanya taukid sebagai penguat. Tapi perceraian itu sesuatu yang dibolehkan, ya, tapi dibenci oleh Allah. Abghadul halal ilallah at-talaq. Yang boleh, yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah cerai. Ketika seorang perempuan itu minta cerai, maka aras itu gemuruh, ya, ribut, gemuruh, dia berisik, ya, karena ada orang yang meminta cerai. Gak boleh. Minha law qala fi sholati binuzumil Qur'an walam yaqsid siwahu fawadihun. Jikalau ada orang yang mengatakan, ya, di dalam sembahyangnya dengan timbangan Quran nuzum, walam yaqsid siwahu, dan tiada dia bermaksud selainnya, fawadihun, sudah jelas. Wa in qasada bihi at-tafhima faqat batalat, maka jikalau dia bertujuan untuk memberitahu saja, maka sembahyangnya batal. Wa in qasadahuma ma'an lam tabtul.
tidaklah batal. Wa in atlaqa fal asahhu al butlan. Maka jikalau dia mutlakkan, menggantungkan, maka yang lebih sahih itu adalah batal. Nahu qaulu ta'ala udkhuluha bisalamin aminin, Al-Hijr ayat 46. Jadi kalau ada orang yang membaca Al-Quran waktu sholat nih, waktu sholat, dia membaca Al-Quran walam yaqsid siwahu, tidak ada tujuan yang lainnya waktu sholat, misalnya wadih, udah nyata. Wa in qasada biha tafhim faqad batala. Kalau dia tujuannya untuk memberikan paham kepada orang itu, hanya memberitahukan saja, maka sholatnya batal. Misalnya ada tamu datang, datang. Kita sedang sholat zuhur, Allahu Akbar. Ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Udkhuluha bisalamin aminin. Nah, ini udkhuluha ini artinya apa? Malaikat penjaga surga itu siapa? Malaikat penjaga surga? Ridwan. Malik penjaga neraka. Ridwan itu penjaga surga. Ini masuklah wahai kalian semua orang beriman ke dalam surga bisalamin, dengan selamat, aminin, aman, tenang, sejahtera, aman. Nah, kalian sedang sholat zuhur, datang ya kakaknya misalnya, atau sholat asar dia telat, tidak berjamaah, dia di kamar, misalnya putri salli faradhan, atau putra ya salli faradhan zuhri arba'a rakaat. Allah, begitu baru 1 rakaat, baru Fatihah, selesai Fatihah, datang Assalamualaikum. Nah, itu kakak saya itu. Cewek, misalnya cewek, datang cewek. Lamar. Udkhuluha bisalamin aminin. Wah, kebetulan kakaknya ini pintar bahasa Arab. Wah, saya disuruh masuk gitu. Tapi kalau tujuannya memberitahukan supaya masuk, maka batal. Wa in qasadahuma ma'an lam tabtul. Lam tabtul ay as-shalah. Jadi, tapi jikalau tujuannya membaca Al-Quran dan memberikan peringatan kepada, mengingatkan untuk masuk, tujuan dua niatnya, maka tidak batal. Putra nih, sekarang putra. Ya, saya contohkan ya. Ya, sedang sholat zuhur misalnya di kamar gitu ya. Haikal sholli atau asar, sholli fardhal asri arba'. Allahu Akbar. Datang bapaknya misalnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kalau kita jawab nanti sedang sholat, Waalaikumsalam, tidak mungkin. Dia ingat di surat apa? Al-Hijr. Udkhuluha bisalamin aminin. Loh, bapaknya kebetulan sempat ngaji tafsir surah Al-Hijr ini, ayat 46 ini. Saya disuruh masuk sama Haikal. Niatnya apa? Niatnya ngasih tahu dan niatnya membaca Quran. Tidak batal. Dua nih niat, tidak batal. Wa in atlaqa fal asahhu al butlan. Kalau dia gantungkan maka yang lebih sahih. Wa in atlaqa, maka jikalau ia menggantungkan, paling sahih itu adalah batal. Mantap. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Biquwwatin itu surat Maryam ayat berapa? 12. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan
sungguh-sungguh dengan kuat. Nah, misalnya sholli, kalau sholat misalnya sholat apa? Sholat zuhur lagi. Sholli faradhal zuhri arba rakaat mustaqbilan berarti ada lillahi. Allahu akbar lagi ini, makanya jangan telat sholat berjamaah ya. Lagi sholat sendiri di kamar. Kebetulan dia dengar suara Hirfan sama Haikal. Kebetulan mau ngambil apa? Mau ngambil kitab atau mau ngambil, sudah janjian tadi mau ngambil, ada apa di situ, ada kue, ada makanan. Ya Yahya khudil kitab biquwwah. Yahya, ambil itu kitab dengan sungguh-sungguh. Khuz itu berarti ngambil, suruh ngembait nih. Haikal bilang, ya Yahya khudil kitab biquwwah. Suruh ngambil, sudah ini gitu. Dia ngambil kue tadi jalan. Besar suaranya. Tapi kalau niatnya ngasih tahu, hanya ngasih tahu aja, batal. Tapi kalau niatnya membaca Quran dan ngasih tahu, maka tadi siapa yang disuruh ngambil kue itu kebetulan udah janjian, tidak mungkin akan putus sembahnya, maka tidak batal kalau niat dua. Itu niat baca dan niatnya ngambil. Terakhir. Minha idza aqaba niyata bil masyiah insyaallah fa inna wa ta'liqa batalat aw tabarruka fala wa in atlaqat aw utliqat fa asahhuha batalat. Jadi apabila orang itu mengiringi niat dengan insyaallah, salli faradhal zuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala insyaallah, salli faradhal asri arba rakaatin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala insyaallah. Dia baca insyaallah. Sajaku sembahyang zuhur 4 rakaat insyaallah. Kalau dia niatnya taklid menggantung, ya, maka dia batal. Kalau hanya tabaruk saja, fala, tidak. Au utliqat fa asahhuha batalan. Atau dia dimutlakkan padanya, maka paling sahih itu apa? Batal. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi, apabila ragu oleh salah seorang dari kalian dalam sembahyang, kata Nabi, dalam salat, falam yadri, maka dia tidak tahu ashalla salasan, apakah dia sembahyang udah dapat salatnya 3 rakaat am arba'an atau 4 rakaat. Kadang-kadang suka ragu ya, apakah salat saya 2 rakaat atau 3 rakaat, 4 rakaat atau 3 rakaat, 1 rakaat atau 2 rakaat. Fal yatrahish syakka, maka buanglah yang ragu. 2 rakaat apa 3? Kayaknya saya dapat 2. Ya sudah, buang yang berapa? 3. Yang 3 ragu, yang 2 ya yakin, 2 rakaat yakin. Mana yang yakin itu? Yang anu. Fal yatrahish syakka, maka buanglah olehmu akan keraguan-raguan. Wal yabni ala mastayqana, rawahu Muslim. Maka dan tetapkan atas bangun yakini. Apakah saya sudah dapat 4 apa 3? Tapi yakinnya dapat 3. Ya udah 3. Lanjut 1. Gitu ya. Bentom. Nah, demikian kaidah yang keempat. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mu'minin wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.